itu sudah 41 tahun. Nah, jangan sampai generasi untuk kerajinan gamelan ini pupus atau putus. Itu bagaimana caranya supaya pemerintah daerah bisa membantu pengrajin gamelan itu menciptakan generasi penerusnya seperti alat musik yang lain bisa berkembang dengan bagus. Nama saya Budiono, asli tanah kelahiran Dukuh Wirun, Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Saya melestarikan kebudayaan dengan ikon gamelan itu sejak tahun 2009, dan saya belajar di gamelan mulai tahun 1999. Berdikari mulai 2009, berarti berjalan sekitar 10 tahun untuk mengenal atau mempelajari dari bahan utama gamelan sampai ke barang jadi, atau bisa dikatakanlah mencapai keempuan gamelan. Untuk yang kita tahu itu gamelan mulai tahun 1937 itu yang membawa Ki Reso Wiguno atau Mbah Reso Dakir itu sekitar tahun 1937 sebelum Indonesia merdeka, hingga sekarang bisa berkelanjutan dalam pelestariannya. Dari tahun 1937 itu Ki Reso Wiguno sampai sekarang ada 14 pengrajin di wilayah kita Mojolaban. Cuma adanya di sini, dan ada di tempat lain itu di Kabupaten Boyolali ada 2 orang, 2 pengrajin. Untuk proses pembuatan gamelan itu ada 4 tahapan. 1 tahap peleburan, 2 tahap penempaan, 3 tahap finishing dalam arti finishing awal, finishing apa itu namanya untuk perataan gamelan itu sendiri atau sistem petak. Kalau di apa itu kerajinan gamelan itu namanya sistem petak. Yang keempat itu pelarasan atau finishing pelarasan. Misalkan untuk item kempul itu dari proses peleburan itu sampai jam 2 siang itu baru jadi untuk 1 kempul. Untuk proses gong, yang dikatakan gong itu ukuran 70 cm ke atas, itu dari pagi sampai kurang lebih jam 4 sore.
Satu hari jadi itu untuk ukuran gong seperti itu. Tapi untuk gong ukuran 90 cm ke atas itu paling nggak memakan waktu 2 hari. Untuk di laras Jawa Haji kita buat dari bilaan, terus bunderan, bonang, kenong, sampai suan dan gong. Itu keseluruhan kita buat. Untuk satu perangkat set gamelan itu memakan waktu kurang lebih untuk diselesaikan satu pengrajin itu memakan waktu kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan untuk satu set gamelan Slendro Pelog Gagrak Surakarta Hadiningrat. Untuk pemesan lokal itu para seniman, dalang, campursari. Yang untuk luar negeri itu di negara tetangga, terus ketambah ke negara Perancis, Jerman, Jepang, Cina mungkin sudah sampai juga di sana, Amerika, Belanda, Inggris, hampir mendunia untuk gamelan Jawa ini. Untuk satu bulan itu kurang lebih ya 1/4 set gamelan Slendro Pelog, karena untuk satu setnya diselesaikan dalam tempo 3 sampai 4 bulan. Untuk pemasaran itu yang pertama kita pastilah door to door atau getok tular, kalau orang Jawa mengatakan itu getok tular, dari tempat pemesan satu ke yang lain, getok tular seperti itu. Terus untuk ke mancanegara kita sebagian sudah pakai blog atau internet atau juga lewat kementerian juga. Kalau dukungan dari pemerintah, saya selaku sebagai pengrajin belum merasakan adanya dukungan. Belum ada. Karena apa? Contoh, untuk pengadaan gamelan, kenapa tidak harus dikhususkan? Karena apa? Mengingat dari sebelum Islam ada di tanah Jawa, itu berapa ribu tahun sampai sekarang gamelan itu sudah ada. Tetapi perkembangannya cuma ada 14 pengrajin di wilayah Mojolaban. Terus kenapa tidak bisa berkembang seperti halnya alat musik yang lain untuk pembuatannya? Ya karena keikutsertaan pemerintah daerah atau dukungan dari pemerintah daerah itu kurang. Dalam arti setiap pengadaan kenapa harus PT dan CV? Padahal untuk kerajinan gamelan itu yang bisa bikin ya seluruh dunia cuma ada di Mojolaban. Untuk PT itu sebatas cuma apa ya, track record atau PT itu berkualitas. Kalau pengrajin itu kurang berkualitas seperti itu. Kalau saya tengok seperti itu kayaknya. Kalau untuk pihak ketiga saya juga tidak berani mengatakan hal itu. Pokoknya yang kita inginkan itu haruslah untuk khususon kerajinan gamelan itu dikembalikan ke pengrajin yang aslinya. Dari harga pemerintah sekian, karena pagu ditentukan setelah survei ke pengrajin. Tetapi kenapa setelah di pelelangan harga pagu cuma berjalan sekitar 50-60%? Ya harapan saya itu tadi satu, untuk pemerintah daerah, khususan pemerintah daerah yang berkompeten di apa itu yang berketempatan kerajinan khususnya Sukoharjo, mohonlah untuk bagaimana caranya melestarikan gamelan itu sendiri.
Dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan 14 pengrajin itu tidaklah susah. Kalau untuk menurut saya itu tidaklah susah. Padahal jelas ikon gamelan itu cuma dimiliki oleh Sukoharjo atau Mojolaban sendiri, tidak ada yang lain. Untuk tanggapan desa wisata, khususnya di Wiron, itu memang yang menjadi ikon utama itu gamelan sebenarnya. Tapi sejauh ini saya lihat cuma baru kemarin itu ada pengadaan dari kantor desa Wiron, cuma itu sekarang sudah jadi atau belum saya kurang tahu. Itu juga bukan dari kita tapi dari tempat kita sendiri, Wiron juga, pengusaha Wiron juga. Itu seperti itu. Kalau desa wisata Wiron ikonnya gamelan sama sendang pengantin, seperti itu. Menurut pandangan saya, bagaimana caranya menimbulkan generasi penerus tentang gamelan, dalam arti generasi pembuatan gamelan itu sendiri yang bisa dikatakan saat ini hampir punah. Karena apa? Untuk di wilayah kita sendiri itu saya yang paling muda, itu sudah 41 tahun. Nah, jangan sampai generasi untuk kerajinan gamelan ini pupus atau putus. Itu bagaimana caranya supaya pemerintah daerah bisa membantu pengrajin gamelan itu menciptakan generasi penerusnya seperti alat musik yang lain, biasa bisa berkembang dengan bagus.